yang hilang, siapakah mau bawa pulang? Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih. Kami boleh beristirahat dengan baik, dan kami siap lagi untuk belajar firman-Mu pada saat ini sebelum kami melanjutkan dengan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah kebenaran firman ini menguatkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Juru Selamat yang Hidup. Ayat inti berbunyi demikian. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Kristus telah berkata, kamu akan menjadi saksiku. Engkau harus menyampaikan firman kehidupan, membiarkan terangmu sedemikian bersinar di hadapan orang sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik, dapat memuliakan Bapamu yang ada dalam surga. Nah, pengakuan gereja, deklarasi bukti-bukti kebenaran, kasih, kesetiaan, dan kuasa Allah adalah agen-agen surga yang dipilih untuk menyatakan kasih pengampunan Kristus kepada dunia. Kesaksian kepada dunia ini dari umat-umat Allah ketika dikesankan oleh Roh-Nya akan menginsafkan pria dan wanita dari dosa yang mengabaikan keselamatan yang begitu besar. Sementara orang-orang yang bertobat kepada Allah mengakui kuasa-Nya yang dinyatakan melalui para bapa dan para nabi. Mereka memiliki kesaksian yang lebih menarik untuk diberikan mengenai mujizat-mujizat kasih karunia Kristus, Juru Selamat yang hidup dalam pengalaman mereka saat ini dan secara pribadi. Pengakuan yang berharga akan kebaikan, kesabaran, dan kasih Tuhan ini, jika disertai dengan kehidupan yang konsisten, itu membawa serta kekuatan yang tak dapat ditolak, yang menghasilkan keselamatan jiwa-jiwa. Nah, Rasul berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Setiap kebenaran penting yang diterima ke dalam hati harus dinyatakan dalam kehidupan. Adalah sebanding dengan penerimaan kasih Kristus yang menuntun pria dan wanita ingin mewartakan kekuatannya kepada orang lain. Dan tindakan mewartakannya memperdalam dan menguatkan nilainya bagi jiwa mereka sendiri. Mereka yang jiwanya penuh dengan kasih Kristus, penuh dengan keinginan untuk mengungkapkan penghiburan, harapan, dan kedamaian yang memenuhi hati mereka. Mereka merasa seperti Paulus ketika dia berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang perlu direnungkan? Mari kita renungkan lebih dalam. Keinginan untuk mewartakan kasih Kristus datang sebanding dengan penerimaan kasih itu. Nah, kapan terakhir kali saya memberitahu seseorang tentang kasih Kristus? Marilah kita menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang lagi hari ini dan seterusnya, bahwa Juru Selamat kita, Juru Selamat yang hidup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu, kami dikuatkan dari ibadah yang kami laksanakan pada saat ini. Roh Kudus akan senantiasa menuntun kehidupan kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan biar kiranya hari ini kami dapat menyampaikan kasih Kristus kepada banyak orang dan dapat memuliakan nama Tuhan. Berkat surga menjadi bagian kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua.